Informasi terkini pasca bencana di Provinsi Sumatera Barat akan disampaikan oleh rekan Rizka Salsabila yang berada di Kota Padang, Sumatera Barat. Rizka, bagaimana kondisi para korban yang terdampak oleh bencana saat ini? Silakan. Ya, selamat siang Rendra dan juga pemirsa. Sudah memasuki hampir 2 pekan lebih bencana banjir bandang dan juga tanah longsor yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat. Ini di Kota Padang masih ada beberapa area yang terdampak cukup parah ataupun yang terdampak ini memang tidak langsung kepada warga, namun ini akses jalan menuju rumah-rumah warga ini sudah putus, yang mana tapi hingga saat ini belum ada bantuan baik dari pemerintah maupun pemerintah setempat, yang mana kalau Rendra dan pemirsa bisa melihat jalan di depan saya ini sebenarnya setengah bagian dari jalan ini sudah ambruk ataupun sudah terkikis akibat dari banjir yang terjadi pada akhir November lalu, yang mana sebelumnya jalan di sebelah kanan saya itu juga sudah ada yang ambruk akibat banjir susulan pada hari Rabu kemarin, yang mana sehingga kendaraan roda 2 ataupun roda 4 ini sudah tidak bisa lagi melewati ataupun untuk mengirim bantuan kepada masyarakat yang masih berada di atas kawasan lumbung bukit ini, yang mana juga kalau melihat debit air ini sejak hari kemarin memang di sejumlah wilayah di Sumatera Barat termasuk Kota Padang ataupun Padang Pariaman hingga Kabupaten Agam ini terus dilanda hujan yang cukup lebat. Adapun air ini mengalir dari bagian atas atau dari atas bukit hingga turun ke aliran Sungai Batang Kuranji di tempat saya mengabarkan ini, yang mana aliran debit air yang cukup keras ini tidak hanya membawa air tapi juga batuan hingga lumpur. Saat pantauan kami kemarin malam, kami juga berada di lokasi yang sama. Ini pada sore hari itu kami mendengar seperti dentuman-dentuman, yang mana kalau menurut warga suara dentuman tersebut merupakan batuan yang terbawa, benturan antara batuan yang terbawa oleh air yang mengalir ke atau di aliran Sungai Batang Kuranji ini. Nah, kalau Rendra dan pemirsa bisa melihat hamparan yang banyak batuan dan tanah ini sebelumnya merupakan rumah-rumah warga yang sudah hanyut dan bahkan sudah rata sehingga tidak tersisa lagi. Adapun di area ini memang akibat banjir tersebut memakan korban warga yang belum sempat mengevakuasikan diri. Dan kalau misalkan Rendra dan juga pemirsa bisa melihat, ini ada salah satu truk yang terguling, ini juga terbawa air karena memang saat itu sedang berada di daratan yang kini sudah rata dengan bebatuan. Kita juga akan mengobrol dengan pemilik truk bersama Pak Eka. Mungkin nanti kita bisa berbincang dan menanyakan bagaimana kronologi sampai truk ini ada di sana dan bagaimana keadaannya, apakah sebelumnya ini ada pengemudi yang masih berada di dalam. Nah, Pak Eka, mungkin bisa kita di sini sebentar, Pak. Boleh diceritakan, Pak, sebelumnya truk ini sedang mengangkut apa, kemudian juga apakah sebelumnya Bapak yang mengemudi kendaraan tersebut saat kejadian, Pak? Ya, makasih Mbak. Kebetulan mobil ini milik saya sendiri dan posisinya berada sebelumnya di dekat pohon kelapa. Jadi udah kebawa sama banjir, sama air. Cuman kebetulan mobil ini dalam keadaan standby, Mbak. Jadi kejadiannya itu di Jumat pagi itu saya memang lagi nggak berada di tempat gitu, Mbak. Tapi saat kejadian itu truk ini sedang kosong saja, Pak, atau bawa muatan sesuatu? Kalau mobil ini kebetulan dalam keadaan standby kosong, Mbak. Jadi nggak ada isi. Mungkin ini kan apakah sudah ada sempat rencana untuk mengambil truk ini kembali ke daratan ataupun untuk bantuan-bantuan lainnya gitu, sudah ada belum sih, Pak? Jadi begini Mbak, kemarin itu saya minta bantuan ya kepada pihak terkait, ya terutama untuk para bapak-bapak yang pejabat. Kami ini kan termasuk korban, yang mana korban ini kami mengalami kerugian yang cukup luar biasa juga sih Mbak. Jadi minta bantuan untuk dibantu untuk mobil ini bisa kita keluarkan.
Karena kemarin itu ada satu truk yang harusnya bisa dikeluarkan, nggak jadi keluar Mbak, dikarenakan lambatnya bantuan kita nih Mbak, gitu Mbak. Kalau sejauh ini Bapak sendiri tinggal di dekat sini atau mungkin di seberang, Pak? Saya tinggal di seberang Mbak, jadi lumayan jauh lah dari sini, paling ada sekitar 3 kilo atau 4 kiloan Mbak. Tapi saat kejadian banjir bandang ini Bapak sempat melihat air yang turun ataupun menghantam, ini kan juga di belakang kita ada jembatan ya Pak ya, jembatan penghubung itu atau bendungan Gunung Nago. Ini saat kejadian mungkin Bapak melihat atau tidak? Jadi kejadian ini sebenarnya malam udah airnya, debit air udah naik Mbak. Cuman kalau untuk mobil ini hanyut saya nggak ngelihat karena kejadiannya pagi dan saya lagi berada di rumah. Kebetulan waktu itu ada dapat telepon dari pemilik salah satu yang hanyut juga mobilnya. Baru saya merapat ke sini Mbak. Itu yang saya tahu kemarin Mbak. Kalau Bapak sendiri ini mungkin juga sempat berbincang juga kita bersama warga-warga yang di sini. Sebenarnya ini kan jalan ini sudah mulai terkikis itu kan sejak 2 minggu lalu ya Pak. Kejadian itu 2 minggu lalu. Sampai saat ini tuh sudah ada bantuan nggak Pak untuk supaya menanggulangi atau supaya jalan ini tidak sampai ambruk seperti yang di depan tadi. Sampai saat ini tuh sudah ada belum sih Pak? Kalau yang saya lihat sampai sekarang Mbak, untuk jalan yang di daerah kita sekarang ini, untuk jalan ini belum ada pencegahan atau bantuan dari pihak terkait Mbak. Contohnya yang di situ kan ada sekolahan juga Mbak SD, itu udah mulai ini juga, udah mulai terdampak ini juga terkikis. Jadi ya harapan kami dari warga ini diharapkan supaya tolong juga kami di sini gitu loh Mbak. Karena dari para pejabat-pejabat dan dari pemerintahan pun bisa dihitung dengan jari yang datang ke sini Mbak. Dan bantuan pun untuk mengatasi permasalahan ini terutama bagi untuk akses jalan ini kan kayak di yang terkikis kan masyarakat nggak bisa lagi bolak-balik Mbak. Karena akses untuk ke daerah Lambung Bukit ini cuman jalan ini satu dan jembatan itu satu Mbak untuk keluar. Jadi minta mohon kepada pihak terkait agar bisa mencarikan solusi untuk kita di sini Mbak. Dan saya juga untuk pribadi saya, ini mobil mohon bantuan dong gitu loh. Karena kondisinya mobil ini harus kita keluarkan juga Mbak. Begitu juga dengan mobil teman-teman saya yang lain. Terima kasih Pak informasinya. Ya Rendra dan juga pemirsa, memang kalau untuk jalan Lambung Bukit ini seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Eka merupakan akses utama sekaligus juga jalan penghubung antar kelurahan bagi para warga yang tinggal di sekitaran Lambung Bukit ini. Yang mana kalau misalkan untuk bantuan logistik atau sebagainya, kami juga sempat berbincang apakah ada kendala atas pendistribusian. Memang untuk warga yang masih berada di bagian atas ini pendistribusiannya hanya bisa dilalui menggunakan sepeda motor, yang mana tentunya para relawan ini harus bolak-balik menggunakan sepeda motor dan juga barang yang dibawa ini terbatas karena akses yang masih sulit dilalui. Seperti itu Rendra. Terima kasih Rizka Sasabila informasinya langsung dari Kota Padang, Sumatera Barat.